tersisa. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Semakin besar nilai tegangan antara dua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Satuan arus listrik dalam internasional yaitu ampere, yang dimana dalam penulisan rumus arus listrik dituliskan dalam simbol I atau current. Berdasarkan arah alirannya, arus listrik dibagi menjadi dua kategori, yaitu arus searah atau direct current dan arus bolak-balik atau alternating current. Arus searah atau direct current DC. Arus DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik yang lain yang memiliki energi potensial lebih rendah. Sumber arus listrik biasanya adalah baterai, termasuk aki dan elemen volta, serta panel surya. Arus searah biasanya mengalir pada sebuah konduktor, walaupun mungkin saja arus searah mengalir pada semikonduktor, isolator, dan ruang hampa udara. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Pengamatan-pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Sejarah arus DC. Thomas Edison mengemukakan konsep di mana medan magnet di dekat kawat memicu elektron mengalir satu arah mengikuti kawat karena tertolak oleh kutub negatif dan mengalir atau tertarik menuju kutub positif magnet. Konsep ini merupakan cikal bakal terciptanya baterai yang dikenalkan ke dunia oleh Thomas Edison pada tahun 1882. Di awal penggunaan listrik, arus listrik langsung atau direct current mendominasi distribusi listrik di Amerika Serikat. DC merupakan pilihan Edison di mana perusahaannya yaitu General Electric mendominasi penjualan peralatan listrik. DC merupakan arus listrik yang fleksibel karena dapat menyalakan alat listrik dengan voltase rendah ataupun tinggi. Penerapan arus DC. Arus DC identik dengan perangkat elektronik berdaya rendah. Berikut adalah perangkat yang menggunakan sistem arus DC. Di antaranya adalah handphone, laptop, radio, remote, dan masih lain sebagainya. Kelebihan arus DC. Arus listrik DC dapat diisi ulang, mudah untuk membawa, dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. Arus listrik DC dapat kita temui di setiap peralatan elektronik seperti remote dan segala jenisnya, yang dapat disimpan dalam bentuk baterai atau aki. Untuk kelemahannya, arus DC hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak dalam daya yang tinggi. Sumber listrik DC. Semua sumber listrik yang dapat menimbulkan arus listrik tetap terhadap waktu dan arah tertentu disebut dengan sumber-sumber listrik arus searah. Sumber listrik arus searah dibagi menjadi 4 macam, di antaranya adalah elemen elektrokimia. Elemen elektrokimia adalah sumber listrik arus searah dari proses kimiawi. Dalam elemen ini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Elemen elektrokimia dapat dibedakan berdasarkan lama pemakaiannya, yaitu sebagai berikut. Elemen primer. Ini merupakan sumber listrik arus searah yang memerlukan penggantian bahan setelah dipakai. Elemen sekunder. Elemen sekunder adalah arus listrik yang tidak memerlukan penggantian bahan pereaksi atau elemen setelah sumber arus habis digunakan.
Sumber ini dapat digunakan kembali setelah diberikan kembali energi atau diisi maupun di-stroke. Generator arus searah. Generator arus searah adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau mekanis menjadi energi listrik dengan arus searah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belilitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar. Jenis generator DC yaitu generator penguat terpisah, generator Shunt, dan generator compound. Generator DC terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah stator, yaitu bagian mesin DC yang diam. Dan yang kedua adalah bagian rotor, yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal blok. Sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Termoelemen. Termoelemen adalah sumber arus listrik searah dari proses yang terjadi karena adanya perbedaan suhu. Termoelemen mengubah energi panas menjadi energi listrik. Peristiwa ini dikemukakan oleh Thomas John Seebeck pada tahun 1826. Arus yang ditimbulkan dari kejadian ini disebut termoelemen. Semakin besar perbedaan suhu antara titik A dan titik B, maka semakin besar juga arus yang mengalir di dalamnya. Tetapi karena arus yang dihasilkan relatif kecil, termoelemen belum dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sel surya atau solar cell. Sel surya, solar cell, atau yang biasa disebut sebagai sel fotovoltaik adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar dioda PN junction, di mana dalam hadirnya cahaya matahari mampu menciptakan energi listrik yang berguna. Pengubahan ini disebut sebagai efek fotovoltaik. Bidang riset yang berhubungan dengan sel surya ini dikenal sebagai fotovoltaik. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut ini. Jika plat foil aluminium terkena cahaya matahari, maka plat aluminium akan panas dan akan diteruskan ke plat silikon. Karena silikon bersifat semikonduktor, sehingga pada suhu tinggi elektron-elektron akan terlepas dan menempel pada foil aluminium. Kemudian muatan-muatan positifnya akan menempel pada foil besi. Jika kedua foil dihubungkan melalui rangkaian luar, maka akan menimbulkan aliran elektron. Ini karena pada dua foil tersebut terdapat perbedaan potensial. Potensial yang dibangkitkan oleh sel surya sangatlah kecil, sehingga membutuhkan banyak sekali sel surya. Dan penggunaannya juga sangat terbatas pada alat-alat tertentu saja. Besar arusnya pun sangat bergantung pada intensitas cahaya yang menembus plat, jumlah sel, dan luas penampang yang terkena cahaya matahari. Arus bolak-balik atau alternating current. Arus AC adalah arus listrik di mana besar dan arah arusnya dapat berubah-ubah secara bolak-balik. Berbeda dengan arus searah, di mana arus yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida, karena ini yang memungkinkan pengaliran energi yang paling efisien. Namun, dalam aplikasi-aplikasi spesifik yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan, misalnya gelombang segitiga atau triangular wave, atau bentuk gelombang segi empat atau square wave. Sejarah arus AC. Arus AC ini dikenalkan oleh Nikola Tesla pada tahun 1893, yang tak lain merupakan salah satu pekerja di perusahaan milik Thomas Alva Edison. Penemuan arus AC oleh Nikola Tesla merupakan batu loncatan bagi perkembangan sistem listrik sekarang ini. Penerapan arus AC. Hampir semua alat-alat yang ada di rumah kita menggunakan arus listrik AC.
Peralatan tersebut menggunakan sumber listrik AC sebesar 220 volt dari PLN. Adapun alat-alat yang menggunakan sumber listrik AC ini adalah dispenser, kulkas, setrika, penanak nasi, personal komputer, serta vacuum cleaner. Kelebihan arus AC. Arus listrik AC dapat menyalurkan listrik menuju tempat jauh karena arus ini toleran terhadap hambatan dibandingkan dengan arus DC. Listrik disalurkan melalui voltage yang sudah diatur atau di-setup dari trafo, sehingga dapat menyalurkan listrik ke tempat yang lebih jauh. Arus AC ini merupakan arus listrik yang mudah didapatkan hanya dengan generator. Sedangkan untuk kekurangan arus AC, yaitu arus AC ini tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dan juga arus AC ini tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Berbeda dengan arus DC yang bisa kita dapatkan atau kita pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Jenis arus AC. Berdasarkan jumlah fasenya, listrik AC dapat digolongkan menjadi dua, yaitu listrik satu fase dan listrik tiga fase. Kedua jenis ini memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing. Listrik satu fase. Listrik satu fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan dua kawat penghantar, di mana kawat pertama sebagai kawat fase L dan yang kedua sebagai kawat neutral atau N. Umumnya listrik satu fase ini bertegangan antara 220 hingga 240 volt yang banyak digunakan oleh masyarakat kita. Kelebihannya yaitu biayanya yang cukup murah dan mudah pemakaiannya karena hanya terdiri dari dua kawat. Untuk kekurangannya, jaringan listrik satu fase ini hanya terbatas pada skala rumah tangga, dan untuk generator satu fase memiliki ukuran yang relatif besar. Listrik tiga fase. Listrik tiga fase adalah jaringan listrik yang menggunakan tiga kawat fase, yaitu R, S, dan T, dan satu kawat neural atau sering dibilang sebagai kawat ground. Menurut istilah listrik tiga fase, terdiri dari tiga kabel bertegangan listrik dan satu neural. Umumnya, listrik tiga fase ini bertegangan 380 volt yang banyak digunakan oleh industri atau pabrik. Keuntungan dari listrik tiga fase ini yaitu dia dapat menyediakan daya listrik yang cukup besar karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi. Maka arus yang akan mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama. Sehingga untuk daya yang besar, kabel yang digunakan bisa relatif kecil dan lebih hemat biaya kabel. Untuk motor induksi yang memerlukan daya besar, listrik tiga fase tidak memerlukan kapasitor lagi untuk menggerakkan motor tersebut. Kemudian untuk kekurangannya, yaitu pada listrik tiga fase ini, hanya pada biaya operasionalnya saja yang cukup mahal.